Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sugeng Siang. Selamat siang, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, menyapa lagi sahabat Beta Yuana dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan kanjeng guru saya, kanjeng guru Setiawan Pedus. Setiawan Pedus. Kita nggak boleh manggil atau menamai brandnya, itu katanya nama simbah leluhur nggak boleh. Jadi kalau ke tempat sini harus nama Setiawan Pedus. Nah, hari ini rencananya kita akan menyerahkan sebilah pusaka yang beberapa waktu yang lalu beliau titipkan kepada kami. Jadi di sini selain tempat untuk merescue pusaka, juga merupakan tempat titipan pusaka, itu panti asuhan, hotel untuk pusaka. Pusakanya beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan review di channel YouTube ini, juga di tayangan sebelumnya bisa sahabat lihat kalau yang belum lihat. Sebilah pusaka yang cukup unik dan menarik lah. Menariknya di mana? Karena ternyata pamornya itu ada dua pamor. Ada pamor pengkonnya, kemudian juga ada isinya atau dinamakan mengkon isen. Pamor mengkon isen. Nah, ini wujud benda pusakanya seperti ini. Ini pamor mengkon isen. Keren. Dan juga salah satu keris yang cukup langka di dunia Tosanaji, karena berdapur tilam sari. Nah, jadi dapur pusaka tilam sari itu menyerupai tilam putih, tetapi perbedaannya itu ada di tingilnya. Tingil itu salah satu anatomi yang ada di gonjo yang menyerupai duri, namanya tingil bagian sini. Nanti kita zoom ya, kita perjelas yang dinamakan tingil seperti apa. Kemudian juga ada rondo nunutnya, ini namanya rondo nunut. Jadi rondo nunut itu bukan janda yang numpang hidup ke kita ya, bukan. Nanti pikirannya dengan apa rondoannya Riki Sarpa itu aku buat seperti itu. Jadi rondo itu ron itu kan daun, do itu podo. Jadi rondo nunut daun-daun atau tanaman yang pada ikut di sini. Biasanya masuk ke filosofi kerezekian, karena ada unsur tanaman-tanaman yang ikut melengkapi sebuah anatomi atau rincikan Tosanaji. Nah, hari ini nanti akan kita serah terimakan kembali. Kemarin sudah kita lakukan treatment dengan cara sudah dicamasi ulang, kemudian diwarangi, sehingga ketika sudah diwarangi muncul pamor dasarnya. Cuma karena sudah banyak yang padas sehingga gradasi warnanya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Nah, seperti ini. Kemudian minyaknya seperti biasa menggunakan minyak Singer untuk perawatan. Jadi nggak masalah walaupun yang di botol-botol yang dijual sebagai minyak pusaka itu basicnya atau bahan dasarnya juga minyak Singer atau BD 40, ya biasa seperti itu, dan dikombinasikan dengan beberapa ramuan atau istilahnya masing-masing pembuat minyak biasanya punya ramuannya sendiri-sendiri. Nah, cara memberikan minyak kepada bilah pusaka itu sebaiknya rutin. Rutin artinya secara berkala kita cek bilahnya. Kalau bilahnya terlihat ada biang karat, itu langsung kita bersihkan. Sebelumnya bisa menggunakan penghapus atau setip. Setelah bersih baru diberikan minyak. Kemudian cara memberikan minyaknya pun juga tidak perlu secara berlebihan. Jadi tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja. Yang dimaksud tipis-tipis itu misal sekali celup seperti ini, itu bisa untuk bilah bolak-balik. Nah, seperti ini, kemudian tinggal kita ratakan. Jadi istilahnya bilahnya itu tidak klomoh, tidak berlebihan banget
Guter tuh bahasa Inggris tuh, guter ya. Nah, berlebihan. Jadi tipis saja seperti ini untuk melindungi bilah keris agar tidak terkena korosi. Kalau saya secara pribadi itu kurang menyukai bilah pusaka diwarangi. Tapi beberapa orang mungkin ada yang suka diwarangi supaya kelihatan pamornya, itu ya no problem, tidak masalah. Tapi saya secara pribadi kalau sudah kelihatan pamornya sudah cukup gitu. Yang penting bilah bersih saja, tidak perlu sampai tahap warangan. Kenapa? Karena bagaimanapun warangan itu kan mengandung unsur asam yang sangat tinggi. Jadi pasti bilah sedikit banyak akan terkena korosi ketika diwarangi. Contohnya seperti ini, Mbak. Ini samping-sampingnya kan kelihatan kena korosi. Ini kemakan warangan ini. Nah, berbeda jika bilahnya masih utuh, cuma diputih saja, cenderung pinggir-pinggirnya itu lebih rapi, gitu ya, lebih rapi. Dan bagi saya bilah yang cuma diputih itu malah justru kelihatan wingit, karena dia tidak perlu menonjolkan pamornya, tapi dialah orang yang akan ngincang-ngincang sendiri. Jangan-jangan pamornya opo loh, sinengker gitu. Nah, diminyaki seperti ini, yang penting merata. Nanti kalau sudah sambil diangin-anginkan, jika sedikit banyak minyak sudah meresap ke bilah, baru dimasukkan ke dalam warangka. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya bilah terkena jamur. Jadi minyak yang masih tebal menempel di bilah seperti ini, ketika langsung masuk ke warangka, maka bilah langsung berhadapan dengan kayu. Jadi minyaknya nempel di kayunya sehingga nanti akan timbul jamur. Jamur itu sebenarnya nggak langsung di bilah, jamurnya itu di kayunya. Cuma ketika bilah masuk, nanti jamurnya juga akan nempel di bilah. Jadi itu akan menambah pekerjaan lagi, artinya akan menambah waktu treatment kita dalam membersihkan bilah pusaka ini. Secara kesimpulan, ini bilah yang masih tus itu apa kemarin, Mbak? Tua, utuh, dan sepuh. Tangguh, utuh, sepuh. Nah, yang dimaksud tangguh itu bilah ini benar-benar bilah tua. Artinya bukan keris repro atau buatan baru. Kalau dilihat dari karakternya, ini karakter Mataram Tuban ya, Mataram Tuban. Kemudian utuh artinya bilahnya masih terlihat anatominya secara lengkap. Jadi masih ada bilahnya, ada gonjonya. Kalau ini ada tikel alisnya, ada pijetannya, ada tingilnya, masih kelihatan utuh, masih lengkap secara anatomi. Kemudian sepuh itu artinya memang bilah pusaka ini sudah benar-benar secara pakem diyakini bilah kuno atau bilah lama, seperti itu. Termasuk keris yang jarang ditemui di peredaran masyarakat, keris dengan dapur tilam sari, seperti nama istri beliaunya, Mbak Sari Kusni. Ini warangka lama ini. Kalau warangka lama itu ya truk seperti ini. Jadi walaupun dijengking nggak jatuh. Iya. Karena sudah mancing, ini namanya mancing. Mancing itu warangka truk dengan bilahnya. Kalau saran saya sih sebenarnya ini perlu diganti. Karena ini kan pakai karpet. Ya. Padahal dalamnya aslinya bagus tuh. Jadi dilepas saja, yang dalamnya aja kelihatan kayunya, nanti digebuk ulang terus di clear ya. Kalau nggak di clear ya ada sejenis pelapis yang untuk kayu memunculkan warna serat kayu, namanya apa itu yang kayak madu atau kayak minyak zaitun. Jadi warna alami kayunya keluar. Ini kita serah terimakan ya. Monggo dipun rawat, mugi-mugi dados manfaat kagem Mas Wawan sakeluargi. Matur nuwun kita sudah merawat
Seminyaknya. Seminyaknya tidak termasuk kuasnya. Jadi selain apa merescue dan merawat kita, ternyata juga bisa untuk menitipkan. Tapi cuma beliaunya yang boleh nitip, yang lain yang enggak. Emangnya di sini panti asuhan. Nah nitip biasanya kan ada pengertiannya gitu. Nah itu untuk pengertiannya bisa melalui saya. Baik sahabat Pelita Yuhana, kita akhiri untuk tayangan kita hari ini. Semoga tayangan kita bermanfaat dan menambah wawasan sahabat-sahabat semuanya tentang dunia Tosanaji. Jadi Tosanaji itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang bermanfaat karena merupakan salah satu khasanah budaya bangsa kita. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu dalam merawat Tosanaji, yang penting caranya benar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.